apa kabar hari ini? Baik sekali. Oke, baguslah. Jadi tujuan percakapan kita hari ini untuk mencari informasi kesiapan Ibu Rahmin dalam melakukan observasi nanti. Ya. Jadi kira-kira apa yang menjadi materi pembelajaran yang akan diobservasi? Ya, jadi materi pembelajaran yang akan saya bawakan pada saat observasi nanti yakni kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Ya, berarti yang menjadi tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menganalisis kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oh, begitu. Jadi mahasiswa nanti akan dilatih bagaimana cara berniaga ya. Terus apa yang menjadi kesiapannya dalam proses pembelajaran nanti? Iya, jadi yang saya siapkan dalam observasi nanti, yang pertama ada PowerPoint, kemudian ada gambar-gambar tentang materi, kemudian ada video pembelajarannya juga, kemudian instrumen penilaiannya, itu yang akan saya siapkan. Oke, jadi sudah siap ya itu semuanya? Iya. Oke, baik. Terus yang menjadi area pengembangannya? Area pengembangan ya. Jadi di situ berupa keaktifan siswa yang akan saya nilai, kemudian model pembelajaran apa yang akan digunakan, itu yang menjadi area pengembangan. Iya, jadi keaktifan siswa yang utama ya. Iya. Terus strategi yang dipersiapkan seperti apa? Strateginya jadi yakni saya ingin mengelola kelas dengan baik supaya dalam proses pembelajarannya itu siswa aktif semua. Jadi saya di sini akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oke, jadi dari kegiatan observasi ini tujuannya ya bukan untuk mencari kesalahannya Ibu Rahmi dalam proses pembelajaran, tapi hanya untuk mengukur saja bagaimana keberhasilan pembelajarannya. Jadi kira-kira yang menjadi standar keberhasilannya dari proses pembelajaran ini seperti apa? Iya, jadi standar keberhasilannya dilihat dari tujuan pembelajaran ya. Jadi siswa di sini harus mampu menjabarkan bagaimana itu kegiatan ekonomi yang menyangkut pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Oh, jadi yang merupakan standar yang menurut Ibu Rahmin standar keberhasilannya adalah siswa mampu menjabarkan ya. Oke. Kegiatan ekonomi. Oke, baik. Terus kira-kira dukungannya seperti apa yang dibutuhkan? Iya, jadi dukungannya yang dibutuhkan saya pada saat observasi itu yakni fasilitas yang ada di dalam kelas ya, jadi berupa LCD, kemudian kesiapan siswa pada saat proses belajar mengajar itu. Jadi kesiapan pengelolaan kelas ya. Iya. Oke. Jadi cut dulu. Action. Nah, jadi dari kalau melihat dari kesiapannya untuk observasi nanti kelihatannya Ibu Rahmi sudah siap ya. Ya, insya Allah. Ya, jadi kira-kira kapan waktu kunjungannya bisa kita sepakati di dalam kelas? Ya, insya Allah observasi itu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari ini. Oke, jadi besok lusa ya? Iya. Hari Senin. Oke, jadi hari Senin kita akan melakukan lagi pertemuan dengan kegiatan yang berbeda yaitu observasi. Jadi di observasi itu nanti saya hanya akan melihat bagaimana proses pembelajarannya, kontennya bagaimana, berikut kesiapannya bagaimana. Oke, saya rasa untuk yang lain itu kesepakatan yang lain lagi nanti kita bicarakan lagi ya setelah observasi. Ya, nanti setelah observasi juga ada pasca observasi. Saya rasa seperti itu dulu ya. Nanti kita bertemu lagi Senin. Oke. Oke, terima kasih ya Bu Rahmin. Sama-sama.
siap. Jadi pada penilaian pengetahuan, jadi setelah proses ini ada post test ya. Kemudian kalau keterampilan dari cara kalian mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan dari teman, itu ibu akan nilai. Kemudian ada sikap. Jadi selama kalian belajar ini, ibu akan nilai sikapnya, ada tanggung jawab, kerjasama, disiplin, itu akan ibu nilai. Oke? Jadi sekarang kita akan mengerjakan KBD ya. Jadi ibu bagi kamu dalam 3 kelompok. Jadi ini visual, kemudian audio dan kinestetik ya. Jadi kalian akan mengerjakan sesuai dengan kemauan belajar kamu masing-masing ya, keinginan belajar, kebutuhan belajar. Jadi kalau di audio, di visual bisa melihat bisa membaca langsung di buku ya, yang visual. Kemudian yang audio bisa melihat YouTube, bisa melihat pada penayangan video. Begitu juga dengan kinestetik. Oke, silakan kerjakan ya. Waktunya 30 menit. Sebelum kita mulai presentasi, silakan berdiri dulu. Ayo berdiri. Berdiri ya. Oke, sekarang kita mulai main sedikit. Jadi, kalau ibu bilang selamat pagi, 1 kali tepukan ya. Kalau selamat siang, 2 kali. Selamat malam, 3 kali. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Itu sudah konsentrasi ya? Oke, sekarang kita mulai kegiatan presentasi. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok audio. Apa perbedaan produksi dan distribusi? Produksi adalah usaha untuk menciptakan barang atau jasa guna menambah nilai barang dan jasa. Sedangkan distribusi adalah cara memutuskan siapa yang mendapatkan barang dan jasa. Apakah penanya sudah puas? Ya, jadi bagus sekali jawabannya ya. Dari aku sih. Produksi dan distribusi itu terletak pada prosesnya ya. Kalau distribusi itu menambah kegunaan, menambah nilai guna ya, suatu barang atau jasa. Sedangkan distribusi itu menyalurkan ya, menyalurkan dari barang itu dari produsen ke konsumen. Itu perbedaannya ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Ayo, silakan dijawab kelompok 1. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam kegiatan produksi? Yaitu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan produksi adalah faktor tenaga kerja, faktor sumber daya alam, faktor moral, faktor kewirausahaan, dan faktor teknologi informasi. Apakah pertanyaan sudah puas? Terima kasih atas jawabannya. Kami sudah merasa puas dengan jawaban dari kelompok surat. Oke, dari apa dulu? Jawabannya sudah bagus. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam kegiatan produksi, yaitu ada sumber daya alam, kemudian modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan ya. Kemudian IT. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan produksi. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan ya dari kegiatan ini selama proses pembelajaran? Saya. Oke, silakan berdiri. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah produksi adalah usaha untuk menciptakan barang dan jasa guna menambah nilai barang dan jasa. Distribusi adalah cara memutuskan siapa yang mendapatkan barang dan jasa.
Konsumsi adalah cara manusia menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Ya, jadi ini kesimpulannya ya. Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Kemudian distribusi, kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan atau menghabiskan kegunaan barang baik secara berangsur-angsur atau sekaligus habis. Oke, sekarang kita akan kuis ya. Silakan Dari kelompok Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, tetap minggu depan kita akan masuk pada materi peran iptek dalam ini. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rahmi. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi guru model ya sebagai observasi. Setelah kita melakukan beberapa tahapannya kemarin praobservasi dan observasi juga sudah dilakukan di kelas kemarin. Untuk saat ini saya hanya mau merefleksi kembali ya. Jadi penampilan Ibu Rani sudah sangat baik di dalam pengembangan kelas, di dalam proses pembelajaran, dan juga saya lihat. Jadi yang saya hanya mau tahu dari Ibu Rahmi, menurut Ibu Rahmi apakah tujuan pembelajarannya tercapai pada proses pembelajaran yang telah dilakukan? Ya, setelah melihat proses pembelajaran kemarin dengan keaktifan siswa pada saat itu, saya merasa tujuan pembelajaran yang dicapai pada saat itu berhasil. Oke, jadi berhasil ya, mudah-mudahan berhasil ya, karena anak-anak aktif, karena itu yang menjadi fokus pengembangan ya. Oke. Dan untuk kemajuan dalam belajar menurut Ibu Rahmi, apakah ada kemajuan dalam belajar maupun proses pembelajaran? Ya, kemarin kan kemajuannya itu saya melihat dari sebelum itu kan kita sudah membagi siswa ya dalam beberapa kategori sesuai minat belajar mereka kan, ada yang audio, visual, kinestetik. Setelah dibagi beberapa kelompok tersebut, saya merasa siswa semangat untuk belajar karena sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, jadi kita bisa lihat anak-anak Iya, ya, karena sudah masuk dalam kelompok tersebut. Oke. Terus dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah ada pendapat ya? Mungkin mereka takut salah atau apa, atau mungkin masih kurang yakin dengan apa yang ingin mereka ungkapkan. Jadi mereka takut bertanya, takut menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman mereka. Oke, jadi perlu ada ini ya dari Ibu Rahmi untuk pengembangannya ke depan. Jadi untuk pengembangan untuk memperbaiki hal tersebut, apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari Ibu Rahmi? Yang ingin saya kembangkan ke depannya akan memberikan pelatihan ya, bagaimana cara berbicara dengan baik di kelas, baik itu memberikan pendapat, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman. Kemudian selain itu memberikan motivasi ke siswa agar mereka tidak takut berbicara di dalam depan kelas. Oke, jadi Ibu Rahmi akan memberikan pelatihan ya kepada
pada murid-murid. Jadi tidak semua murid-murid yang aktif ya. Maksudnya yang berani untuk mengungkapkan pendapat. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rahmin sudah bersedia menjadi guru model saya sebagai mulai dari pra sampai observasi sampai pada pasca saat ini saya melihat tindak yang sudah bertindak positif dalam menanggapi hal ini dan mungkin ada masukan dari pengajar praktik. Terima kasih dari Pak dan Ibu yang tadi sudah melakukan teknik coaching. Nah, di teknik ini kan Ibu Eva menggunakan metode PIRPA ya. Jadi dari PIRPA tadi sudah berjalan dengan baik, tujuannya identifikasi rencana aksi. Kemudian mungkin yang lebih dipertajam lagi di tanggung jawabnya Ibu Eva. Ibu Eva menanyakan kapan bisa disupervisi kembali yang tadi kan ada rencana tindak lanjut pengembangan diri yang dilakukan itu harus diyakinkan kapan supaya dia lebih ke ada tanggung jawab dari itu. Kemudian kalau materi yang Ibu Eva sampaikan tentang supervisi itu sudah bagus semua sesuai dengan materi. Terima kasih Ibu Eva sudah baik.